Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qta'ala nikmataka min surah min rahmataka wa dzakira manasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, tugas kelompok kemarin sudah ya. Saya nilai. Jadi ini ada 6 kelompok. Nah, untuk ujiannya nanti itu tetap ya kelompoknya ini. Jadi kelompok namun dalam artian bukan berarti ini ya. Wah, kelompok ya. Saya yang ya, kelompok yang 1 dan kelompok 2 itu perancangan panel surya untuk 100 WP dengan bagus konverter. Oh ya, ini untuk minggu depan itu kemungkinan monggo ya, minggu depan itu kita eksekusi langsung lihat di lapangan. Jadi ada panel suryanya, udah ada konverternya juga ya, terus analisa ya. Saya persilakan untuk datang ke lab. Untuk jadwalnya ntar saya diskusi dulu dengan pihak lab ya, Bu Ainun sama Mas Faujin. Apakah jadwal kosong nanti saya umumkan. Jadi kita langsung terjun langsung ya dengan panel surya. Sebenarnya untuk pembangkit energi alternatif ini ya banyak sebenarnya. Namun kalau saya sendiri ya udah yang satu seperti wind turbine dan lain-lain pada kayak itu konsepnya hampir sama, yaitu dia dengan generator ya. Jadi saya fokus salah satu energi alternatif. Namun tetap ntar pertemuan minggu depan dan sampai selesai itu akan saya bahas energi alternatif lainnya ya. Namun untuk ujiannya itu kita fokus di panel surya. Nah, mungkin kan saya ini ya, kenapa saya minta dari untuk analisa paper ya. Jadi kekurangan kita mahasiswa itu belajar analisa ya. Untuk saya lihat tracking alumni itu analisa yang skill ya, analisa di kampus itu kurang compare sama skill analisa ketika dari dunia kerja. Jadi kita belajar ya diskusi kelompok itu maksudnya ketika kita berkoordinasi dengan departemen lain, gimana dengan karakter yang berbeda ya, pasti akan ditemukan nanti di dunia kerja. Ada yang males-malesan ya, terus ada yang girohnya tinggi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mencari solusi ya. Terus ya mungkin yang laki-laki kelompoknya itu girohnya tinggi semua ya. Itu harus ini mampu ada problem solving ya. Skill itu penting. Oke, ini implementasi ini untuk yang kelompok 5 dan 6 ya. Jadi kelompok yang lainnya tetap harus mempelajari juga ya. Jadi ini implementasi sistem kendali MPPT. MPPT itu maximum power point tracking ya. Jadi men-track atau menjajak, kalau bahasa KB ini gambar resmi Indonesia itu menjajak atau tracking power point. Point itu titik, power itu tenaga, M itu maksimum ya. Panel surya. Jadi ini berbasis algoritma incremental conductance. Incremental conductance ini ya, dia algoritma, salah satu algoritma konvensional. Algoritma konvensional yang performanya itu cukup baik ya di compare dengan algoritma yang konvensional yang lainnya. Nah, jadi algoritma di sini saya hanya discuss ya salah satu algoritma aja. Sebenarnya banyak algoritma. Untuk yang saat ini itu udah menggunakan algoritma AI ya, artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Seperti fuzzy, terus PSO. PSO itu particle swarm optimization dan optimasi lainnya. Ya, harapannya udah baca ya, monggo bisa dipelajari karena ini ntar ujiannya seperti ini. Untuk ujiannya dipelajari 4 paper itu ya. Jadi ntar tergantung saya setiap kelompok akan saya kasih skenario yang berbeda ya.
belum tentu kelompok 5 ini dapatnya seperti ini ya, bisa aja dapat paper yang kelompok yang lainnya gitu ya. Jadi monggo file udah saya share semua kan ya. Itu jangan fokus di satu paper aja ya. Paper yang lainnya, kelompok yang lainnya dipelajari. Oke, kan saya jelaskan yang pertama ini konsepnya hampir sama. Semua paper itu ini menggunakan converter ya, mengkonversi namanya DC to DC ya. Jadi panel surya itu kan merupakan arus listrik DC ya. Jadi konversi dari DC ke DC, entah itu pengubah tegangan naik seperti boost ya, boost itu kan arti booster ya, menaikkan gitu. Kalau kita biasanya bahasanya mood booster ya, menaikkan mood, ini menaikkan tegangan ya. Namanya disebut step up. Kalau ini kan boost converter disebut dengan step up, jadi di mana tegangan keluar itu sama dengan lebih tinggi daripada tegangan masuk ya, tanpa menghilangkan daya yang cukup besar, sehingga mengatasi kalau ketika kita kekurangan tegangan. Jadi input dan output itu tegangannya sama, ya, cuma ada kenaikan kenaikan voltage ya. Kalau voltase naik kalau voltase naik untuk beban yang tetap, kira-kira arusnya naik apa turun? Ini saya poin plus ya, monggo. Ketika ini poin sendiri ya. Jadi ketika voltase naik untuk resistor beban ya, itu tetap ya. Jadi tetap. Nah, pertanyaannya arusnya naik apa turun ini? Halo? Ayo, rangkaian listrik. Ini saya kasih poin. Ketika tegangan naik, beban tetap, arusnya naik apa turun? Atau malah tetap? Naik, Pak. Anissa ya, oke ya. Kita cek V sama dengan I kali R. Ya. Jadi untuk tegangan itu sebanding dengan arus. Jadi ketika tegangan naik untuk beban yang tetap, maka arus juga naik ya. Benar ya, jadi Mbak Nisa ya, tambah poin. Nah ini ya prinsipnya. Ntar ini di sini sudah jelas ya untuk cara. Jadi ntar kelompoknya saya kasih gambaran sekilas ya untuk ujian akhir semester. Jadi ntar saya kasih skenario panel suryanya sekian, misal yang dibutuhkan beban sekian watt ya. Jadi ada di merangkai berapa PV, berapa kapasitas PV panel surya, terus merangkai konverter. Cara merangkai konverter yaitu menentukan nilai induktor, kapasitor output, udah nilai itu ya, sama nilai duty cycle-nya. Caranya di sini udah ada hitungannya ya. Udah setiap paper yang sudah share di setiap kelompok itu udah jelas, nah bahkan ya bahasa Indonesia untuk mempermudah perhitungan. Mudah perhitungan ya. Wah, bisa belajar mudah kok ya perancangannya. Ya, tadi itu ya. Jadi ketika untuk bus ini tegangannya naik ya, sehingga untuk beban yang tetap itu arusnya juga naik. Nah, ini modelnya itu switch ya. Switch DC converter ya. Jadi ini model switch DC converter beroperasi dengan menyimpan energi input
sementara kemudian dilepaskan dalam bentuk tegangan atau arus pada level yang tidak sama. Jadi komponen utamanya tuh ini, terus ya ada induktor yang di blok ini, terus ada dioda ini sebagai penyearah, terus ini kapasitor, ini switch, ini transistor atau disebut dengan MOSFET ya. Ini ibarat kayak modelnya itu dia sebagai saklar ya. On off. Nah, itu yang ngatur siapa? Ini PWM, yaitu pulse ya, pulsa, width ya, lebar, modulation. Jadi modulation lebar pulsa. Itu diatur oleh duty cycle. Duty cycle itu output dari Arduino ataupun microcontroller. Inputnya adalah tegangan sama arus keluaran dari panel surya. Nah, jadi prinsip kerjanya gini ya. Sini memang udah dijelaskan ya. Prinsip kerjanya itu jadi kita ngatur duty cycle itu seperti ini bentuknya sinyalnya ya. Sini nggak ada jadi yang ini yang satu. Nah ini ya. Nah ini duty cycle. Jadi ini saklarnya itu dia sebagai analogi on off ya. On off jadi kita mengatur dalam cycling dalam satu periode pasti kan ada frekuensinya ya. Frekuensinya itu berapa kali unit per satuan detik. Nah ini dalam satu cycle itu ada kondisi T on, dan itu ketika saklar on. Jadi dia MOSFET-nya itu sebagai saklar on, analogikan sebagai MOSFET ya, saklar. Terus ini off ketika saklar terbuka. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi VD ini V input atau V input dari konverter atau dia sebagai keluaran panel surya, tegangan panel surya. Kan dia sebagai input dari konverter. Nah, ini ya. Jadi gambarannya seperti ini nanti. Ini dari panel surya tadi, tapi bukan sumber tegangan ya panel surya itu ya. Panel surya itu adalah sumber arus. Ya. Photocurrent namanya, arus akibat dari foton ya, sinar matahari. Nah, jadi ketika on ya, ketika duty cycle-nya, jadi ini duty cycle itu berapa sih lebarnya, berapa persen ya? Dilihat dari sini, ini dalam satu cycle kan ini on off. Nah ini satu cycle ya, ini on lagi, ini cycle yang kedua. Nah jadi MOSFET kondisi on. Jadi dia MOSFET-nya saklar tertutup ya, bukan nggak terbuka, namun tertutup. Jadi ada sambung. Nah itu berapa persen dari periode. Jadi kalau dia dari sini ini udah ketahuan ini dia periodenya duty cycle-nya itu lebih dari 50% ya. Dilihat dari sini aja. Periode T-off sama T-on kan lebih panjang periodenya dibandingkan T-off ya. Ini udah pastikan duty cycle-nya lebih dari 50%. Kalau duty cycle 90%, jadi on-nya sampai sini ya. Nah, sini ya. Ini on-nya. 100% nggak ada duty cycle 100%. Duty cycle kita batasi 5 sampai 80 ya, idealnya. Jadi ada kondisi on, ada kondisi off. Nah, cara menentukan duty cycle ya kemarin ya. Nah, ini ya. Nanti untuk perhitungannya. Jadi saya jelaskan dulu prinsip kerja konverter tadi. Nah, ini ketika on arus di induktor naik. Ya. Terus ketika off, jadi ketika MOSFET-nya terbuka, itu arus induktor turun karena dia menyuplai ya. Jadi ini naik karena menyimpan, ya. Terus ini turun dikeluarkan. Kalau kapasitor itu, kalau induktor kan sumber arus ya. Dia bisa nyimpan arus. Kalau kapasitor nyimpan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kalau kapasitor nyimpan apa? Catat ya, nyimpan tegangan ya. Ini yang jadi
Jadi dia kayak bisa jadi baterai. Makanya kapasitor kan ada namanya kapasitas ya. Kapasitas berapa? Ya. Jadi kayak analoginya seperti bendungan ya. Kapasitas seperti bendungan ada batasannya berapa volt. Ya. Kalau induktor mesti kalau beli di toko itu berapa ampere yang mau batasannya ya. Memang milihenry, namun kapasitasnya berapa ampere. Ya, kalau ini berapa volt ya, semisal 200 volt atau berapa volt ya, semakin tinggi ya semakin tinggi juga. Jadi kalau ibarat dia terisi sampai tegangan mentok full, diisi terus bisa meledak ya. Kayak bendungan diisi air terus-terusan ya, sehingga bendungan akan jebol. Makanya ntar ada pertanyaan lagi ya. Nah, makanya kapasitor biasanya bisa dikatakan dia sebagai filter ya. Filter untuk mengurangi noise ya. Ya sama kayak di bendungan untuk mengatur aliran air itu sendiri ya. Nah, jadi ketika on dan ketika off ya. Ini hubungan antara V output dengan V input. V input di sini V input dari converter ya. Ini duty cycle-nya berapa? Jadi kita bisa menghitung duty cycle ya. V output dari converter tingginya berapa dan V input-nya sudah diketahui berapa, kita bisa menghitung duty cycle. Nah, inilah cara menghitung duty cycle. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi kita itu di Arduino kita mengatur duty cycle-nya itu berapa persen sih ya. Nah, yang kita inginkan. Nah, jadi kita mengatur ketika ntar hubungannya ini dengan karakteristik dari panel surya. Ya. Jadi saya skip dulu untuk pengaturan. Nah, ini deteksi kerjaan tadi ketika duty cycle on, ya, semisal satu periode 1 detik ya. Jadi 50% duty cycle-nya semisal. Jadi setengah detik itu kondisi on. Ya, dan ini dia tertutup saklarnya. Nah, kalau ini tertutup, jadi ini kan arus mengalir ke induktor ya. Ini mengalir ke sini, jadi ya. Ini mengalir ke sini dan ini udah ada alirannya ya. Kapasitor dia akan mengalirkan suatu kan dia seperti tegangan ya. Nah, mengalir ke kanan dan ke kiri. Nah, ke kiri sini dia reverse. Jadi reverse kalau berlawanan dioda maka dia kondisi on ya. Jadi dia penyearah. Dioda ini sebagai penyearah. Ketika ini kondisi on ya, jadi aliran masuk ke sini, masuk induktor, terus MOSFET. Ini ada resistornya ya, kecil tapi nilainya. MOSFET biar nggak ada drop tegangan cukup besar. Nah, muter di sini. Ini kondisi terbuka karena dialiri arus dari kapasitor. Saya kapasitornya mengalir di sini, ya, ke kanan dan ke kiri. Kenapa ini arus kalau lebih mengalir ke sini? Karena dia mendekati short ya. Jadi mendekati short kayak bypass gitu. Jadi makanya dia arusnya mengalir ke sini, terus bukan malah bercabang gitu ya. Lebih banyak ke sini, terus ini kedapatan arus dari kapasitor. Kapasitor ya hukum Kirchhoff ini ke kanan, arusnya ke kiri. Dan kalau berlawanan, jadi dia terbuka ya. Jadi untuk kondisi ketika on, ya, ketika kondisi on untuk boost itu rangkaiannya seperti ini ya. Ini induktor, ini MOSFET-nya tadi. Nah, muter di sini ya. Ini sumber tegangan dari panel surya tadi ya. Nah, dia nyimpen di sini arus ya, induktornya nyimpen ya. Nyimpen makanya tadi arusnya naik ya. Arus di induktor naik, dia karena nyimpan. Kalau di kapasitor dia nyimpan tegangan. Nah, di sini kondisi terbuka. Ini open ya. Nah, diodanya open karena dialir arus yang berlawanan. Dia kan tugasnya penyearah. Nah, ini ada kapasitor tadi. Nah, kapasitor ini menyuplai beban. Dia harusnya ke sini ya. Ini I.
Ini ke sini makanya terbuka ya. Jadi udah, jadi cycle-nya itu di sini. Nah, ketika ini terbuka MOSFET-nya ya, dia menjadi, ketika ini terbuka, ada. Jadi kalau terbuka, jadi ini induktornya, ya, terus ini terbuka kan ya. Nah, terus apa namanya? Jadi kalau ini terbuka, jadi arus yang mengalir ke kanan searah dengan dioda, makanya diodanya tertutup. Nah, ini diodanya ya. Dia tertutup, jadi arus mengalir ke induktor, ke dioda, terus mengalir. Setelah mengalir ke dioda, mengalir ke mana? Mengalir ke langsung ke beban atau kedua-duanya? Yang pertanyaan ini. Kan ke sini ini arusnya ya. Ini arus induktor. Makanya ketika dia kondisi terbuka, off, arus tadi turun ya. Kan tadi arusnya awalnya naik ya, nyimpen arus di induktor, terus ketika off itu dia turun. Nah, ini arus ketemu di percabangan di sini, percabangan antara kapasitor dengan beban. Nah, ini kapasitor di sini udah habis karena udah nyuplai tadi ya ketika kondisi on. Jadi habis, nah sehingga dia dialiri arus dari isi tegangannya sini ya. Jadi arusnya itu ketika hukum Kirchhoff mengatakan ketika di percabangan dia akan terpecah ya, yaitu ke bawah sama ke kanan. Ini ya, jadi arus induktor mengalir di kapasitor ini terisi, ya, terisi terus ini ke kanan ya. Jadi nanti beban antara kapasitor dengan tegangan kapasitor dengan tegangan beban itu akan sama. Oke, itu ya. Terus ini dalam 1 detik ya, 1 detik reda, terus berputar lagi. Nah, itu kita mengatur berapa lama duty cycle ketika on yang tadi ya, ini tertutup, dan ketika off. Nah, ini ya, makanya arus di sini, arus induktor awalnya naik ketika on tadi, karena dia terisi, ya, berputar terus. Setelah ketika kondisi off, terbuka MOSFET-nya, sehingga arusnya berkurang ya. Dan terus menerus dia. Nah, inilah kapasitas arus induktor ya. Nah, terus lanjut tadi udah prinsip kerja dari konverter bus ya. Di sini udah dijelaskan ya. Di sini enak bahasa Indonesia ya. Jadi penjelasannya udah cukup detail. Nah, selanjutnya bagaimana mengatur PWM tadi, Pak? Ya, duty cycle. PWM sama duty cycle. Nah, jadi ini kan rangkaian secara keseluruhan ya. Nah, rangkaian keseluruhan ada di paper yang kedua tadi. Kok nek wis terima kasih tolong ya. Ya, mana tadi? Nah, ini ya. Jadi tadi udah penjelasan tentang konverter. Terus selanjutnya PWM ya. Ntar monggo ya, makanya bisa datang ke lab untuk lihat langsung nanti. Nah, ini PWM, terus ini PWM ini dia mengenerate ya. Nanti ada namanya TLP. Jadi keluaran duty cycle ini sebelum masuk ke MOSFET itu harus masuk ke MOSFET driver. Karena keluaran dari Arduino kan tegangannya 0 sampai 5 volt ya.
Nah, sebelum masuk ke MOSFET, nah MOSFET itu bisa diaktifkan tandanya ketika on ya. Dia on ketika kita mengaktifkan MOSFET. Jadi ini MOSFET ya. Kita mengaktifkan MOSFET itu ketika on, dan ketika on tegangannya karakteristik dari MOSFET itu minimal 13 volt ya. Sedangkan keluaran dari lebih dari 10 volt pokoknya untuk mengaktifkan MOSFET. Nah, sedangkan keluaran dari Arduino atau microcontroller itu maksimal hanya 5 volt, makanya dinaikkan ya, dikuatkan tegangannya, dinaikkan yang awalnya 5, semisal kalau duty cycle-nya ini sebentar ya. Saya coba keluarkan Proteus. Proteus ini mungkin karena ini ya. Oh, MATLAB aja. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada. Nah, ini duty cycle-nya ya. Desainnya keluaran dari algoritma. Ini ya, anggap aja ini apa namanya? Apa namanya? MPPT Arduino ya, microcontroller keluarannya kan maksimal 5 volt. Nah, ketika duty cycle-nya ya. Jadi keluaran duty cycle ini antara 0 sampai 5 volt. Kalau 0 tandanya duty cycle-nya 0, 5 volt tandanya duty cycle-nya 100%, dan itu nggak mungkin. Nah, idealnya 80. Nah, ini duty cycle terkoneksi di sini ya. Nah, dia ini namanya BWM generator, atau kalau di rangkaian sebenarnya itu disebut dengan TLP driver atau MOSFET driver, salah satunya namanya TLP ya, yang saya gunakan saat ini penelitian. Jadi dia menghasilkan ini yang awalnya tegangannya kecil, dia dinaikkan tegangannya sesuai dengan karakteristik dari MOSFET itu sendiri ya, agar dia aktif. Kalau nggak tanpa ini ya off terus ya, jadi MOSFET ini off terus. Jadi PM-nya itu harus sesuai karakteristik. Untuk mengaktifkan MOSFET ini kalau bahasa umumnya itu ibarat kalau MOSFET aktif, jadi dia kondisi on, itu ya. Kalau off, ketika off itu ketika kita nggak mengaktifkan ya. Jadi ini. Ya, jadi semisal ini sinyal duty cycle-nya. Dan seterusnya ya. Nah, sinyal dari MOSFET driver tadi itu lebih tinggi ya. Bentar, saya coba kasih contoh ya, hasil ini. Sebentar, ini saya coba tunjukkan. Ya, itu ya. Ini kalau saya simulasi, ini lagi running ini MATLAB-nya. Oh ya, nanti ini tolong install setiap kelompok MATLAB, ada MATLAB ya. Kalau bisa ya setiap anggota ya, setiap orang biar belajar semua. Nah, itu ntar tak kasih ini ketika mau merangkai nanti saya pandu ya. Rangkainya ya, caranya. Jadi ntar ketika merangkai saya pandu dari awal sampai akhir. Jadi itu sambil belajar ya. Fokusnya nanti perancangannya. Ini di sini udah banyak, dari sini dari kelompoknya udah banyak ide skripsi ya. Mungkin bingung nanti skripsinya. Oke, ini masih running. Gitu ya. Tadi sinyalnya itu namanya aja generator. Jadi mengenerate ini ya. Jadi ini duty cycle-nya. Nah, terus ketika udah melewati MOSFET,
MOSFET driver. Nah, dia naik tegangannya. Yang awalnya lupa ini gimana bentuk sinyalnya masih sama ya. Semisal ini dalam satu periode itu ini. Saya bedakan warnanya. Ini satu periode. Periode kedua. Kan apa namanya? Tegangan maksimum Arduino itu kan 5 volt. Nah, ketika duty cycle-nya di sini, yang keluaran dari Arduino ataupun microcontroller itu duty cycle-nya semisal 60% atau jadi nilainya itu antara 0 sampai 100 kalau persen ya, atau 0 sampai 1 jadi 0,6. Pertanyaannya adalah berapa tegangan besar tegangan keluaran dari Arduino. Mana? Ini poin plus sebelahnya 2 nih. Jadi tegangan maksimum Arduino dikeluarkan itu kan 5 volt. Nah, jadi bentuk data, kalau bertanya, lupa bentuk datanya apa keluaran dari Arduino itu untuk menandakan duty cycle-nya itu 60% atau 70% atau 10%. Itu dengan analogi keluaran bentuk tegangan. Nah, pertanyaannya, ketika duty cycle 60%, berapa tegangan keluaran duty cycle dari Arduino? Gimana? Yang tahu? Gimana? Bijim? Ini plus ini. Berat, halo, gimana? Ada yang tahu? Oke ya. Mudah ya. Jadi tegangan keluaran dari Arduino outputnya ya tinggal 60% dikalikan 5 volt ya. Atau 0,6 dikalikan dengan tegangan maksimum dari Arduino 5 volt. Kan udah saya bilang tegangan maksimumnya 5 volt. Jadi keluarannya itu ketika duty cycle 60%, keluaran tegangannya itu ini 0,6 dikalikan 5. Ya, kalau 50% jadi 2,5 volt gitu ya. Artinya. Ya. Namun di coding nanti di Arduino itu ini di codingnya itu dia nulisnya bukan 0 sampai 5, namun karena dia dan nanti ada komponen bitnya dia itu 0 sampai 255 ya. Jadi ntar tinggal dikonversi ya. Kalau duty cycle-nya 50% ya jadi 50% dari 255. Jadi ketika MOSFET itu menerima tegangan maksimum ini, misal ini biasanya nilainya harusnya 10 sampai 15 ke atas ya. Nah, ini ketika kondisi on dengan nilai tegangan yang awalnya kecil dinaikkan ya agar bisa mengaktifkan MOSFET. Jadi kondisi inilah MOSFET kondisi on. Jadi MOSFET itu kondisi tertutup. On itu jadi tersambung ya. Aktif. Nah, ketika di bawah 10 volt atau tegangannya 0 ya. Tegangannya di sini kan off udah pasti tegangannya 0. Nah, itu kondisi off ya. Jadi ini kondisi off MOSFET-nya. Begitu dan seterusnya ya. Tergantung frekuensinya berapa. Oke. Lanjut. Oke, tadi prinsip kerja. Nah, untuk pengaturan tadi, itu yang diatur kan duty cycle-nya ya. Duty cycle kalau semakin mendekati 100,
maka tegangan keluarnya semakin tinggi. Semakin tinggi, ini yang dianalisa adalah karakteristik dari kurva panel surya daya terhadap tegangan. Jadi panel surya itu kalau yang udah pernah lihat ya, itu di balik panel surya kan ada karakteristik ya. Nah, udah saya bahas juga ya pertemuan sebelumnya. Nah, itu kondisinya nggak selalu dia di titik puncak ini ya. Ya, bisa aja dia turun powernya ya untuk tegangan sekian dan arusnya, dan bisa jadi dia bisa di titik manapun ini ya, di titik manapun. Nah, awal-awal memang bisa maksimum. Nah, disinilah algoritma itu dia men-tracking. Ini saya jelaskan prinsip dari algoritma incremental conductance. Jadi rumus dasarnya, ini saya buka artikel saya dulu. Sebelum merancang konverter, ini artikel saya ya, sebelum saya publish. Udah jadi. Sebentar. Nah ini ya, jadi ini algoritma dari incremental conductance. Ya, jadi dasarnya itu ini sebenarnya algoritma kan sama semua ya. Jadi mewakili semua kelompok ya. Jadi incremental conductance juga. Oh, ini sama ya, incremental conductance juga. Monggo dibaca ya di sana. Jadi saya coba jelaskan. Jadi awal rumusnya itu kan kita tadi kurvanya yaitu perubahan power dP ya. dP per dV itu jadi perubahan power itu dibagi dengan perubahan tegangan ya. Ini. Nah, atau ini sama ya. Ini file kelompok 1 ya. Nah, jadi dP. Nah, ini ya, ini data saya kemarin. Nah, ini duty cycle tadi. Ya, ini keluaran dari Arduino. Ya, nilainya berapa? Ini sinyal yang kedua. Sinyal kedua, nah ini ya 5 volt. Yang dekat 5 kalau datain. Terus keluarannya 15 volt. Nah, ini setelah keluar dari MOSFET driver ya. Jadi ini mampu mengaktifkan MOSFET. Kalau tanpa MOSFET driver langsung dari keluaran duty cycle Arduino ini, maka kondisinya off terus ya. Karena karakteristik dari MOSFET itu untuk mengaktifkannya minimal di 10 volt. Nah, ini mana karakteristiknya? Nah, ini kan ya karakteristiknya dari kurva. Yang dianalisa itu adalah ini kan titik ini pasti kan ada perubahan daya terhadap perubahan tegangan. Makanya dianalisa ada rumusnya dP per dV atau perubahan daya dibagi dengan perubahan tegangan. Nah, daya itu kita substitusi adalah tegangan dikali arus ya. Jadi turunan sama ini D ini sama aja turunan. P ini adalah tegangan kali arus ya, turunan dari daya terhadap waktu atau anorgasnya sama aja perubahan. Nah, ini V kali arus. Nah, turunan untuk
dua variabel ya perkalian itu sama aja kalau masih ingat ya rumus turunan, yaitu ini ibarat U kan sama V. Jadi hasil turunannya yaitu diferensialnya U V aksen ya, ditambah V U aksen. Jadi kalau ini ya turunan bentuk ada perkalian ya U dan V, maka turunnya semisal ini turunan terhadap T ya. Jadi ini ada komponen T di dalam U dan V, jadi hasil turunnya yaitu U dikali V aksen. Aksen ini turunan ya, melambangkan dari turunan ya, ditambah V U aksen ya. Jadi kalau dari pemirsa ini, yang pertama V-nya ini tetap dikali dengan turunan I. Nah, jadi ini V dikali DI per DV. Ditambah sebaliknya, turunan V voltage dikali I. I-nya tetap, yang diturunkan adalah sebaliknya, yaitu V. Ya, sehingga V DI per DV ditambah I dV per dV. Nah, ini kan sama ya, dicoret tinggal I sendirian di sini. Oke, dari persamaan 8 ya. Persamaan 8 ini adalah sebagai dasar analisa algoritma incremental conductance untuk menjajah titik operasi pada kurva daya terhadap tegangan. Ya, sehingga diperoleh persamaan berikut ya. Jadi dari kurva tadi, nah ini hubungannya ya, dP per dV sama dengan V dI per dV ditambah I. Nah, kalau di titik puncak sini, kita bisa asumsikan nilai perubahan daya terhadap tegangan itu sama dengan 0 ya. Karena tidak ada perubahan di sini ya. Jadi tidak ada perubahan, sedangkan di sebelah kiri itu dP per dV lebih besar dari 0. Ya. dP per dV kan sama aja melambangkan ini ya, jadi perubahan daya terhadap tegangan itu ada kenaikan. Ya. Analoginya kalau dia naik, kurvanya atau nilai kemiringannya, ini sama aja dP per dV kan kemiringan ya. Itu yang sebelah kiri ini, kiri titik puncak itu adalah lebih besar dari 0. Yang sebelah kanan itu kurang dari 0 karena ada penurunan kemiringan. Kalau untuk membuktikan coba aja ya. Titik sini, titik yang pertama, terus titik kedua lebih naik, itu pasti kan dP itu namanya selisih daya. Ya. Daya akhir kurang daya awal dibagi voltage awal kurang voltage akhir, itu nilainya sama-sama positif. Oke, ya. Nah ini ya kesimpulannya tadi. Jadi ketika ya DI per dV, ketika dP per bentar, ini analisanya mudah-mudah bisa. Nah ini ya. Jadi ketika tidak ada perubahan antara daya terhadap tegangan atau di titik puncak, sehingga ini kita substitusi persamaan 8 dengan nilai 0, sehingga tinggal 0 sama dengan V DI per dV ditambah I. Atau I-nya pindah ke kiri jadi minus I, V-nya pindah ke kiri jadi pembagi, sehingga DI per dV sama dengan min I per V. Nah inilah indikator tracking. Jadi ketika perubahan arus terhadap perubahan waktu itu sama dengan minus dari nilai arus saat itu dibagi tegangan, itu tidak ada eksekusi apapun. Ya. Jadi duty cycle-nya tetap. Karena itu tepat di titik puncak. Nah, gitu ya. Sebaliknya, ketika di posisi sebelah kiri kurva kan, di sebelah kiri titik puncak itu kan tadi ini ya. Kan kurvanya seperti ini. Nah, kan kurvanya gini ya. Naik titik puncak, turun gitu ya. Ini disebut dengan titik puncak ketika tidak ada perubahan daya dan waktu. Jadi dia kemiringannya, slope-nya itu dia lurus ya.
horizontal. Jadi ini titik puncak MPP, maksimum power point. Nah, ketika di sebelah kiri sini, ya, jadi ada nilai DP per dV itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Jadi disubstitusi ke persamaan tadi ya, persamaan 8 kan ini ya maksudnya. Yaitu dP per dV itu sama dengan dI per dV ini ya V dI per dV ditambah I ya. Jadi ketika ini dP per dV lebih besar 0, jadi ini diganti dengan ini lebih besar 0, otomatis yang sebelah kanan sama dengan juga lebih besar dari 0. Ya. V dI per dV ya. V ini kan tak tulis lagi ya, dP per dV kan sama dengan V dikali dI per dV ditambah I per V, nilai saat itu. Sehingga ketika dP per dV lebih besar dari 0, sama aja kita nulis seperti ini, persamaan yang sebelah kanan ya, yaitu V ini kan dP ya, per dV kan lebih besar dari 0. Sehingga di mana dP per dV kan sama dengan ini ya, yaitu V dikali dI per dV ya, ditambah IV lebih besar dari 0. Yes. Sorry. Oh, IV ya, ditambah I ya ini ya. Ditambah I. Ya, ditambah I. Ya, jadi I-nya pindah ke kanan jadi minus I, V-nya pindah ke kanan jadi pembagi, jadi dI per dV lebih besar daripada min I per V. Ini ya. Ini saya jelaskan algoritmanya. Nah, ini ya. Jadi ketika kondisi, jadi nanti di algoritmanya jika dI per dV sama dengan min I per V, nggak ada eksekusi apapun. Karena udah di titik puncak. Ketika dI per dV lebih besar dari min I per V, jadi dia berada di sebelah kiri kurva. Sebelah kiri kurva, jadi untuk menuju ke MPP dengan menaikkan tegangan ini ya. Nah, dengan menaikkan tegangan, dengan menambahkan duty cycle. Nah, duty cycle-nya semisal 10, kita naikkan terus ya, tambah terus. Nah, makanya di algoritma ini di sini ada ada ininya, flowchart-nya, monggo misalnya nah ini ya. Jadi diukur data V sama I, nah, dikurangi ya, ketika perubahan voltage nggak ada, jika iya ya, dicek DI-nya, perubahan arus, ketika sama dengan 0, nggak ada perubahan, jadi yes, nggak ada eksekusi apapun. Jadi duty cycle-nya sama dengan sebelumnya. Ya. Jika tidak, dicek DI per dV sama dengan min I per V. Jika dia masih tetap sama, jadi kondisi yang ini ya, kondisi yang persamaan nomor 9 ya. Jadi nggak ada eksekusi apapun. Jika tidak, maka dicek apakah dia lebih besar dari minus I per V. Dicek ini apakah satisfy, memenuhi persamaan 10 ini. Jika iya, sehingga ada penambahan duty cycle. Nah ini ya, plus delta D dari dekat sebelumnya. Karena ketika kita menaikkan duty cycle akan menaikkan tegangan keluaran. Dengan menaikkan tegangan keluaran tadi akan menuju ini ya, ke titik maksimum. Sebaliknya jika tidak ada pengurangan. Jika tidak berarti dia ini ya, berada di sebelah kanan titik puncak. Jadi decrease V out. Nah ini ya, pengurangan tegangan output. Jika berada di sebelah kiri titik maksimum dengan increase V out ya, menaikkan tegangan output. Nah, itu ya algoritma. Ada yang ditanyakan untuk algoritma conductance? Monggo, untuk yang sudah
ini. Kemudian minggu depan saya umumkan untuk ininya tugasnya. Jadi monggo ya bisa untuk latihan. Minggu depan saya akan pandu cara ini ya, merangkai atau analisa di MATLAB. Nah, oke tadi ya. Tadi udah pembahasan incremental conductance. Ada yang ditanyakan untuk algoritma IC? Ini ya, analisa. Dia dengan mengatur duty cycle akan mengatur tegangan output dari converter. Oh, mana? Tadi. Oke, nah untuk merancang mudah ya, merancang boost converter ataupun buck boost ada rumusnya semua. Ya. Jadi kita menghitung L-min. L-min ini induktor minimal yang harus kita terapkan di rangkaian converter untuk boost ini ya. Jadi frekuensinya kita tentukan sendiri berapa, terus bebannya itu berapa yang sebagai yang dirangkai pada boost converter, terus duty cycle-nya dihitung caranya yang tadi ya. Ini kan 36 V-out-nya yang diinginkan. Nah, ini udah jelas kan. Ya, V-out yang diharapkan oleh boost converter itu berapa, inputnya berapa. Sehingga kita bisa menghitung duty cycle-nya yang diharapkan ya, di titik maksimum. Duty cycle udah ada nilai D-nya, R-nya juga kita hitung, V-out dibagi arus yang mengalir di output. Frekuensinya kita tentukan sehingga kita bisa menghitung induktor. Terus kapasitor yaitu sama dengan untuk kapasitor output ya di converter sama dengan V output dikali duty cycle sudah dihitung tadi, terus dibagi resistor beban, ya. Terus dikali delta VO ini ripple ya. Jadi menyatakan rentang tegangan keluaran yang diperbolehkan. Kita asumsi aja nilainya ya berapa ya, itu 0,03 ya. Jangan kasih 0,1 atau berapapun. Kita asumsi yang yang terkecil. Nilai kapasitor digunakan, jadi frekuensi udah ada tadi, sehingga kita bisa menghitung kapasitor pada converter. Nah, hasilnya nanti misal 120 mikrofarad ya. Nah, kalau di toko kan sulit ya. Jadi ambil kapasitor yang lebih besar lagi. Ini kan C-min ya. Ini yaitu nilai kapasitor minimal. Nilai kapasitor minimal, induktor minimal. Jadi kita hitung berapa nilai keduanya tadi. Ya, ini masuk ini ya, clue untuk tugas ujian nanti. Jadi menentukan nilai induktor, menentukan kapasitor. Kalau udah, baru dirangkai di MATLAB nanti ya. Ini untuk contoh-contoh rangkaian bus itu banyak ya di MATLAB. Minggu depan ya, nanti saya pandu untuk merangkai MPPT di MATLAB. Monggo udah mulai ini mencari. Kalau bisa satu kelompok udah ada yang install ya. Kalau yang ingin copy file masternya, monggo ketika di kampus ya, saya persilahkan. Oke, ini yang kelompok 5 dan 6. Yang kelompok 1 dan 2 bagus ya. Ini juga ada penjelasan algoritma IC ya. Bisa dibaca ini rangkaiannya MATLAB. Ini hasilnya. Nah, ini ya, ini perhitungannya. Perhitungannya hampir sama, cuma yang membedakan ini di duty cycle-nya ya. Nah, ini jadi ntar sama menentukan nilai induktor, kapasitor output. Nah, ini lokasinya berbeda di MOSFET ya. Nah, ini duty cycle-nya berapa persen ya. Menentukan tegangan, jadi kan ketika input dari converter itu kan sama aja output dari panel surya. Jadi ketika melewati dikonversi ke DC to DC, kalau bus ini bisa tetap ataupun turun, sedangkan bus kan naik tegangannya. Jadi kita bisa menentukan bebannya berapa yang seharusnya. Terus untuk yang kelompok 3 dan 4 itu apa ini? Sepik ya, sepik converter. Ini juga ada perhitungannya ya. Ini lebih detail ya, namun cukup ini ya. Jadi ikuti instruksi ini. Udah ada langkah-langkahnya ya, udah diberikan begitu contoh skenario. Oke, mungkin ada ditanyakan?
Jadi minggu depan yang ada di Malang, saya persilahkan ya datang ke lab untuk melihat langsung ya sistem MPPT yang ada di luar kota. Silakan menggunakan simulasi ya. Ya, semisal ini ntar saya kalau di lab saya coba install juga MATLAB-nya di komputer ada di lab ya. Nanti barangkali yang nggak ada laptop ataupun komputer bisa main-main ke lab ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tadi udah saya jelaskan tentang salah satu konverter ya. Terus algoritma IC tadi sama sistem kerja dari sistem TV ya. Halo, gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Ini yang suaranya Mbak Nisa aja nih. Yang lainnya mana? Mas, Mbaknya. Ya, lainnya, halo? Mau tanya Pak. Ya, monggo Mas Ismi. Kalau minggu depan kalau yang di Malang bisa ikut ke lab berarti Pak ya? Oh iya, ikut monggo. Ya, jadi yang ada di Malang saya persilakan datang ke lab ya. Sebenarnya datang ke lab kapanpun monggo. Minta ada schedule-nya untuk ya kelas ini ya. Monggo ya, untuk biar kita melihat langsung sistemnya. Kalau lihat langsung kan ini lebih. Soalnya nggak punya MATLAB Pak di lab saya. Oh ya, monggo nggak apa-apa ya. Ntar saya install ya. Ntar saya instalkan di komputer yang ada di lab. Bisa otak-atik di sana. Ya, oke. Ada lagi Mas ini? Itu aja Pak. Oh ya, sip ya. Ya, jadi pastikan lagi ya kelompoknya setidaknya ada satu minimal ya kalau bisa ada semua MATLAB. Kalau misal nggak ada laptop atau komputer, ada lab ya, bisa datang ke lab elektro. Karena banyak komputer nganggur ya, jadi bisa dimanfaatkan. Ya datangnya ya jangan malam-malam ya datangnya jam-jam ini pagi sampai sore. Gitu. Ya. Oke, ada di lab ini power system, ada lab komputer juga ya. Namun mungkin di ini info aja ya kalau udah ntar saya infokan ya untuk jadwalnya. Kalau ingin Pak saya ingin menggunakan tiap hari atau hari-hari tertentu ya untuk mengerjakan tugas nggak apa-apa ya. Ntar info saya atau langsung ke Bu Ainun nggak apa-apa. Oke, yang lainnya ada lagi? Kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Baik, monggo bisa dipelajari lagi ya. Ini papernya tenang kan udah bahasa Indonesia semua ya. Bukan bahasa Inggris, jadi bisa di-download paper yang kelompok lain ya. Misal Mas Ismi kelompok 1 atau 2, jadi bisa di-download kelompok yang lain ya. Semuanya karena ntar saya acak untuk case-nya ya. Bisa boost. Jadi bedanya hanya ini aja ya. Bedanya itu kalau untuk algoritma terus sama komponen MOSFET driver dan terusnya itu sama. Yang bedakan adalah komponen ini aja tadi. Konverternya ya. Dan cara perhitungannya hampir mirip. Hampir sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kafir majelis dan surat wal-asri bersama-sama ya, semoga tetap dijaga kesehatan kita semua ya Allah Subhanahu wa taala, dan protokolnya jangan lupa juga ikhtiar, salah satu ikhtiar kita ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala suri'inal insan al-fi yusrinillah ila ladina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, oh ya Mas Ismi, kalau ke lab info saya aja nggak apa-apa ya. Ntar barangkali saya di lab kan bisa ini ya,
bisa discuss ataupun. Oke, Siap. ya. Oke, itu dulu ya. Saya tutup dan ntar rekamannya mungkin yang lagi di kamar mandi atau apapun ntar saya share di YouTube. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, iki foto nih sopo Mas Rahman nih, ya Allah.